أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. Dan ini sangat tepat, orang keluar dari kuburannya dalam kondisi kehausan. Setelah matahari membakar mereka, apa yang tepat buat mereka? Minum. Allah persilahkan setelah itu mereka minum. Menuju ke haudnya Rasul SAW. Semua nabi memiliki telaga. Semua nabi memiliki telaga. Dan Nabi berharap dia menjadi orang yang paling banyak pengunjung telaganya sallallahu alaihi wasallam. Ini jemaah, satu sifat yang ada di diri Rasul SAW yang seharusnya setiap umat Nabi alaihi salatu wasallam memiliki. Apa? Sifat ambisi kebaikan untuk orang lain. Kepingin orang lain dapat hidayah, kepingin masjid ini makmur, kepingin orang-orang itu datang ke masjid, kepingin orang-orang itu dapat hidayah. Itu yang dimiliki oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ketika Allah mengatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Haris 'alaikum. Nabi itu berambisi agar umatnya tidak ada yang terluka, agar umatnya tidak ada yang masuk neraka. Nabi enggak kepingin ada umatnya yang masuk neraka, enggak ingin Nabi alaihi salatu wasallam. Sampai pernah Nabi alaihi salatu wasallam menangis. Lalu Allah tahu kenapa Nabi menangis. Allah mengutus Jibril. Ya Jibril, sal ma yubki. Tanyakan Jibril, apa yang menyebabkan dia menangis? Ternyata Nabi mengatakan, ummati, ummati. Aku kepikiran dengan umatku. Lalu Allah memerintahkan Jibril untuk mengatakan, inna sanurdika fi ummatika. Kami akan membuatmu ridho dalam kondisi, dalam urusan umat. Jangan takut. Subhanallah. Di situ Nabi alaihi salatu wasallam bahagia. Ketika Allah menjanjikan akan membuat Nabi ridho. Maka tidak ada satupun umat Nabi Muhammad SAW yang kekal di dalam neraka. Nggak ada. Semuanya masuk surga. Nabi mengatakan alaihi salatu wasallam, man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah dakhala al-jannah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah, dia mengucapkannya karena berharap perjumpaan dengan Allah, niscaya masuk surga. Itu keputusan sudah. Semua umat Islam masuk surga. Yang tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengeluarkan dia dari Islam. Walaupun masuk surganya setelah dicelup di neraka. Na'udzubillahi minan nar. Baik. Dalam kondisi orang-orang digiring ke padang mahsyar, meninggalkan tempat yang mereka berkeringat di sana. Lalu mereka berpindah menuju ke telaga Nabi SAW. Ternyata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menanti di sana. Beliau SAW mengatakan, ana faratukum fil haud. Aku akan mendahului kalian sampai ke telaga. Beliau menanti kita jamaah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi akan mengenali kita ya Ustaz? Kita nggak pernah berjumpa dengan Nabi. Dan jumlah umat Nabi banyak. Sekarang aja lebih 1 miliar jumlah umat Islam. Apakah beliau akan mengenali umatnya? Na'am. Beliau akan mengenali umatnya dari bekas wudhu mereka. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu pernah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ata'rifuna yawma idzin? Apakah dirimu akan mengenali kita pada hari itu? Akan mengenali kita pada hari itu? Qala na'am. Iya, aku akan mengenali kalian. Lakum sima laysat li ahadin minal umam. Kalian memiliki tanda yang tidak dimiliki oleh umat-umat lainnya. Nggak ada. Kalian memiliki tanda tersendiri. Tariduna alayya. Kalian akan datang ke telagaku nanti ghurran muhajjalin min atharil wudu. Kalian akan datang dalam kondisi wajah, tangan dan kaki kalian putih bersinar
karena wudhu jamaah. Subhanallah. Antum bisa bayangin ya, bagaimana seorang ketika berwudhu ingat dengan hadis ini. Dia ingat dengan hadis bahwasanya kelak Nabi akan mengenaliku dengan bekas wudhu ini. Kira-kira orang ini sholatnya khusyuk enggak? Akan semakin khusyuk. Tapi terkadang kita wudhu juga asal-asalan. Lupa dengan fadilah wudhu itu sendiri. Apa fadilah wudhu? Kita semua tahu insya Allah dengan fadilah wudhu. Bagaimana dosa-dosa berguguran dengan wudhu itu. Bagaimana kelak akan menjadi simbol tanda umatnya Rasul SAW. Tapi ternyata tidak semua yang memiliki tanda-tanda itu boleh mendekat ke telaga. Tidak semua yang memiliki bekas-bekas wudhu itu boleh minum dari telaga Rasul SAW. Hanya untuk orang Islam yang mati di atas sunnahnya tanpa merubah agama Allah ini. Gak mengganti-ganti sunnah Nabi SAW. Rasulullah SAW menceritakan tentang hal itu. Ana faratukum alal hawd. Ala la yudhadanna rijalun an hawdi kama yudhadul ba'irud dhal. Unadihim ala halumma fayuqalu innahum qad baddalu ba'dak fa'aqulu suhqan suhqan. Aku akan menanti kalian, aku mendahului kalian di telaga. Tapi kalian harus ingat, ini mengingatkan para sahabatnya, mengingatkan kita setelah para sahabat. Nanti akan ada orang-orang yang dihalau dari telaga. Sebagaimana onta-onta tersesat itu, kalau mau minum di telaganya orang, dihalau. Karena bukan ontanya dia. Disuruh pergi itu. Supaya tidak ikut minum di telaga dia. Seperti itu akan terjadi. Unadihim, ketika dihalau, aku menyeru memanggil mereka. Halumma, ala halumma, ayo kesini kata dia. Ternyata malaikat-malaikat malah mengatakan kepadaku, innahum qad baddalu ba'da. Mereka sudah merubah-rubah setelah engkau meninggal dunia. Maka apa kata Nabi SAW? Yang awalnya beliau bersedih karena umatnya tidak boleh minum dari telaga itu, beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, suhqan suhqan, menjauhlah menjauhlah. Jamaah rahimakumullah, siapa sebenarnya orang-orang yang tidak boleh minum dari telaga Rasul SAW? Di dalam hadis disebutkan umatku. Dalam riwayat lain ashabi, sahabatku. Riwayat lain mengatakan usayhabi, sahabat-sahabat kecil. Seperti itu. Para ulama berusaha menyimpulkan dari hadis-hadis itu bahwa perbedaan lafaz hadis itu tidak bertentangan. Namun lafaz hadis itu menjelaskan jenis orang-orang yang memang tidak boleh minum dari telaga Rasul SAW. Yang pertama, mereka adalah orang-orang yang murtad setelah wafatnya Rasulullah SAW. Artinya mereka itu Nabi kenali sebagai sahabatnya. Mereka datang ke Madinah, berjumpa dengan Nabi SAW. Jadi Nabi tahu fulan tahu. Tapi setelah meninggalnya Nabi SAW, mereka murtad. Oleh karena itu Nabi SAW memanggil ashabi, sahabat-sahabatku. Artinya selama hidupnya Nabi tahu itu sahabatnya. Tapi karena murtad, maka mereka dihalau. Ini pertanda bahwasanya Nabi tidak mengetahui apa yang terjadi sebenarnya setelah itu. Maka yang malaikat mengatakan, innaka la tadri, engkau nggak tahu. Seperti itu. Ini golongan pertama. Artinya mereka adalah orang-orang yang di masa Nabi masuk Islam kemudian murtad. Yang kedua, mereka adalah orang-orang yang murtad di akhir hidup Nabi SAW. Tapi Nabi nggak tahu kalau mereka telah murtad. Apa bedanya dengan yang pertama? Yang pertama murtadnya setelah Nabi meninggal dunia. Kalau yang kedua ini mereka sebenarnya sudah murtad. Tapi Nabi tidak tahu kalau mereka murtad dalam kondisi hidup Nabi SAW. Yang ketiga, mereka adalah orang-orang munafik yang menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran.
Mereka ya bisa jadi munafik ini di masa Nabi atau di masa selanjutnya. Seperti kita di masa kita, mungkinkah di tempat ini ada orang munafik? Wallahu a'lam. Di masa Nabi di Masjid Nabawi ternyata ada orang-orang munafik. Artinya mereka sholat bersama Nabi, mereka berwudu, sehingga bekas wudunya itu ada, nampak. Dan mereka dalam kehidupan dunia, mereka disikapin seperti menyikapin orang Islam. Sama. Walaupun dalam hati yang kufur, itu urusannya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang dimaksud, yang ditolak dari telaga Nabi adalah golongan yang ketiga ini. Golongan yang keempat disebutkan mereka adalah ahlul ahwa, orang-orang pengikor hawa nafsu mereka, pelaku-pelaku bid'ah dhalalah, yang mereka merubah sunnah Nabi SAW, yang merubah petunjuk Nabi SAW. Seperti siapa? Seperti orang-orang Rawafid, orang-orang Syiah Itsna Asyari, yang mereka berwudu, mereka berwudu, mereka sholat, tapi mereka merubah agama Nabi SAW. Atau orang-orang Khawarij, yang bagaimana mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, mengkafirkan Utsman bin Affan, dan mereka menghalalkan darah umat Islam. Wallahi jamaah, balaknya orang Khawarij itu bukan kepada orang kafir. Untuk bisa bayangin, Rasul SAW menjelaskan tentang orang Khawarij ini, yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awthan. Muslim mereka itu dalam kehidupan dunia kelihatan membawa nama Islam. Mereka membantai orang-orang Islam, mereka membiarkan orang-orang kafir. Mereka lah yang akan dihalangi, seperti mereka, artinya yang merubah agama Nabi Muhammad SAW ini, mengikuti hawa nafsu mereka, maka mereka akan dihalangi di telaga Nabi SAW. Yang kelima, sebagian ulama memasukkan dalam kelompok yang dihalangi dari telaga Nabi adalah ahlul kabair, pelaku dosa-dosa besar. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Abdullah bin Umar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayakunu 'alaikum umara ya'murunakum bima la yaf'alun." Akan terjadi nanti, kalian akan mendapati pemimpin-pemimpin yang memerintahkan kalian dengan sesuatu tapi mereka tidak kerjakan. Faman saddaqahum bikidbihim wa a'anahum ala dhulmihim falaysa min. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mempercayai mereka dengan kebohongan mereka dan membantu mereka dalam kezaliman mereka, apa kata Nabi SAW? Falaysa minni, bukan dari umatku, kata Nabi. Walastu minhu, dan aku bukan dari kelompoknya dia. Walay yarida alayyal haud, dan dia tidak akan datang ke telagaku, kata Nabi SAW. Hadis ini disahihkan oleh para ulama. Maka itulah yang dimaksud orang-orang yang tidak bisa minum dari telaga Nabi SAW. Jadi lafaz hadis yang berkaitan dengan ummati, maka yang masuk siapa? Yang keempat, orang-orang yang merubah sunnah Nabi SAW. Adapun lafaz hadis yang mengatakan ashabi atau usayhabi, ashabi atau usayhabi, itu kelompok yang ketiga pertama. Mereka yang murtad setelah wafatnya Nabi, mereka yang murtad di akhir hayat Nabi, atau orang-orang munafik yang menampakkan keislaman kepada Nabi Muhammad SAW. Kiranya seperti itu. Baik, hal ini sebenarnya dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim. Beliau menyebutkan dalam kitab Syarah Sahih Muslim ini, beliau mengatakan hadza mimma ikhtalafal ulama, ini termasuk perkara yang diperselisihkan oleh para ulama tentang siapa yang dimaksud dengan diri mereka. Yang pertama yang dimaksud adalah orang-orang munafik atau orang-orang yang murtad. Yang ketiga mereka adalah pelaku
kemaksiatan, dosa-dosa besar, dan ashabul bid'ah, mereka pelaku-pelaku bid'ah, alladzina lam yakhruju bi bid'atihim anil Islam. Artinya pelaku-pelaku bid'ah yang tidak keluar dengan bid'ah mereka dari Islam. Ingat. Jadi bid'ah itu ada yang bisa mengeluarkan dari Islam, ada yang tidak. Jadi kita tidak boleh gampang-gampang mengkafirkan orang dengan bid'ah mereka. Karena ada bid'ah yang tidak membuat orang itu keluar dari Islam. Baik, barakallahu fikum. Ana rasa kita masuk ke sesi tanya jawab jemaah. Karena udah jam 11. Gimana? Masih ada 45 menit lagi. Masih ada zuhur yang berapa Jumat di sini? 12.22. Baik, kalau kita melanjutkan, kita lanjutkan. Kita akan berbicara tentang syafaat setelah itu. Karena setelah orang-orang minum dari telaga, manusia kembali menanti. Nunggu lagi. Belum ada keputusan. Di hari yang panjangnya 50.000 tahun. Mereka bingung, gundah karena tidak ada keputusan. Tadi orang yang ditahan, kemudian tidak tahu dia ini akan divonis penjara atau dia akan dibebaskan, status dia itu sebagai apa. Orang-orang pada kebingungan pada waktu itu. Maka manusia berkeliling mencari syafaat. Syafaat itu artinya apa sih? Asy-syaf'u, Allah bersumpah, wasyaf'i wal fajri walayalin ashri wasyaf'i wal watr. Syafa' itu artinya genap. Witir itu artinya ganjil. Syafaat itu artinya bagaimana kita mau ketemu fulan, ana sendirian, ana cari orang supaya orang ini membantu ngomong sama fulan. Jadi ana bersama dia jadinya genap. Seperti itu yang dimaksud dengan syafaat. Artinya orang sekarang mencari bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memutuskan apa yang terjadi di antara mereka. Maka mereka datang kepada Nabi Adam. Mereka datang kepada Nabi Nuh. Mereka datang kepada Nabi Ibrahim. Datang kepada Nabi Musa, Nabi Isa, dan akhirnya mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, "Idza kana yaumul qiyamah, ma jannas fi ba'din." Ketika hari kiamat, antum bisa bayangin hari kiamat di padang mahsyar, berapa jumlah manusia yang dikumpulkan di sana. Sekarang aja jumlah penduduk bumi berapa? 7 miliar? 7 miliar. Antum bisa bayangin dikumpulkan di satu tempat 7 miliar manusia itu. Yang sekarang berapa jumlah manusia sebelum sekarang sampai manusia pertama? Terus bagaimana dengan manusia yang selanjutnya? Antum bisa bayangin kalau 7 miliar punya anak satu tiap orang. Jadi berapa? Jadi 14 miliar. Nanti 14 miliar terus semua dikumpulkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bagaimana manusia pada kebingungan, fayatuna Adam. Lalu mereka mendatangi Nabi Adam alaihissalam. Mereka datang menjumpai Nabi Adam alaihissalam. Fayaquluna ishfa' lana ila rabbik. Wahai Nabi Adam, kau mintakan syafaat kepada Allah. Bantu kita, minta sama Allah SWT. Karena Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah dengan tangannya. Alaihi salam. Fayaqulu lastu laha walakin alaikum bi Ibrahim. Dalam riwayat ini disebutkan kalian berangkat ke Ibrahim. Dalam riwayat lain disebutkan Nabi Nuh alaihissalam. Dia adalah utusan Allah yang pertama. Akhirnya mereka datang menjumpai Nabi Ibrahim. Fa innahu khalilur rahman. Nabi Ibrahim itu adalah kekasih Allah ar-Rahman. Fayatuna Ibrahim. Lalu mereka mendatangi Nabi Ibrahim. Fayaqul lastu laha. Nabi Ibrahim mengatakan,
bukan aku yang bisa memberikan syafaat kepada kalian. Walakin alaikum bi Musa fa innahu kalimullah. Datang kepada Nabi Musa. Nabi Musa itu adalah rasul yang diajak bicara oleh Allah. Nabi Musa. Berangkat ke Nabi Musa. Fayatuna Musa, mereka mendatangi Nabi Musa alaihissalam. Fayaqul lastu laha, bukan aku yang bisa membantu kalian. Fayaqul alaikum bi Isa fa innahu ruhullah wa kalimatu. Antum bisa bayangin umat manusia miliaran datang ke Nabi Adam. Nabi Adam menyuruh datang kepada Nabi Nuh atau Nabi Ibrahim alaihissalam. Di situ mereka tahu kemuliaan Nabi Ibrahim. Dari mana mereka tahu? Dari Nabi Adam. Mereka tahu, oh berarti ke Nabi Ibrahim nih. Setelah mereka datang kepada Nabi Ibrahim, ternyata Nabi Ibrahim mengalihkan ada yang lebih mulia. Siapa? Nabi Musa alaihissalam. Dia adalah kalimullah. Mereka datang kepada Nabi Musa. Ternyata Nabi Musa angkat tangan dan menyebutkan orang yang lebih mulia dari dia. Siapa? Nabi Isa alaihissalam. Fa innahu ruhullah, dia adalah ruh Allah wa kalimatu. Mereka datang ke depan Nabi Isa. Fayaqulu lastu laha, nggak bisa aku bantuin kalian. Walakin alaikum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalian datang kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi menceritakan hal ini bukan untuk berbangga diri, bukan untuk menyombongkan dirinya. Beliau ketika mengatakan ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah yang termulia di antara anak-anak Adam. Sayyid Nabi itu alaihi salatu wassalam. Dan aku mengucapkan itu bukan karena kesombongan. Beliau mengucapkan itu karena apa? Karena apa jemaah? Anak kasih aja yang bisa jawab. Ibu-ibu apa bapak-bapak yang jawab? Bapak-bapak dulu. Yang susah sih. Nah, dakwah kepada Kristen. Enggak. Nabi ketika mengatakan wala fakhr, atau mengatakan itu bukan karena kesombongan. Jadi karena apa? Karena apa beliau mengatakan, menyebutkan keutamaan dirinya itu karena apa? Seperti ceritanya Nabi SAW nanti tentang syafaat ini. Memberi petunjuk, perintah Allah. Karena bersyukur jadi apa? Bersyukur jadi makhluk yang. Karena apa? Ya, ini jawaban jawab. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nabi menceritakan nikmat Allah kepada beliau, bukan untuk sombong. Kadang-kadang antum cerita sama teman antum, alhamdulillah saya ini bos di perusahaan ini. Bukan mau sombong, bukan. Mau bercerita tentang nikmat yang Allah berikan. Ini kasih hadiah aja, Mas. Masya Allah, kebanyakan kayaknya nggak perlu lah. Kasih. Barakallahu fikum. Iya, jadi Nabi menceritakan itu bukan karena untuk menyombongkan dirinya, tapi menceritakan nikmat yang Allah berikan kepada. Dan kita perlu menceritakan seperti itu. Karena Allah suruh wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Lalu ketika mereka datang berduyun-duyun kepada Nabi alaihi salatu wasalam, fa aqulu ana laha ana laha. Semua nabi mengatakan bukan ana, tapi ketika mereka datang menjumpai Nabi alaihi salatu wasalam, apa kata Nabi? Aku yang memiliki ini. Itu maqaman mahmud jemaah. Yang kita doa, wab'athu maqaman mahmud alladhi wa'adta. Tuh, Allah kasih maqam yang terpuji. Siapa yang memuji beliau? Seluruh umat pada waktu itu. Bukan hanya umat Islam, tapi umat Nabi Adam, sampai terus umat Nabi Ibrahim, terus umatnya Nabi Musa alaihissalam, umatnya Nabi Isa alaihissalam. Karena mereka melihat keutamaan Nabi alaihissalam. Dan itu yang dikenal dengan asyafa'atul uzma. Asyafa'atul uzma, syafaat yang agung sekali. Karena syafaat ini mencakup semua umat manusia, yang muslim dan yang kafir. Makanya orang yang setelah yang menjawab azan
lalu membaca doa Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Allah janji sama Nabi alaihissalam. Yang baca doa itu apa kata Nabi alaihissalam? Halat lahu syafaati. Dia berhak mendapatkan syafaatku. Bukan syafaat yang umum, syafaat yang khusus. Ini nanti ada syafaat. Kita akan berbicara tentang berbagai macam syafaat yang Allah berikan kepada Nabi SAW dan kepada orang-orang yang diberi syafaat pada hari itu. Fayaqulu ana laha fa asta'dhinu ala rabbi fayu'dhanu li. Lalu diizinkan oleh Allah SWT Nabi kita sujud di bawah arsy. Sujud. Nabi bercerita, nanti Allah akan bukakan buat aku itu berbagai macam pujian buat Allah yang aku nggak menghafalnya sekarang. Nabi nggak hafal. Dia cerita aku nggak hafal sekarang. Tapi nanti Allah akan bukakan buat aku petunjuk sehingga aku memuji Allah dalam sujudku. Lalu Allah mengatakan, irfa' ra'sa wasal tu'ta washfa' tushaffa. Angkat kepala. Kau mau minta apa? Mintalah. Akan diberikan apa yang kau minta. Kau mau kasih syafaat, syafaatmu akan diterima. Ketika itu Rasulullah SAW meminta kepada Allah agar Allah menyelesaikan, agar Allah turun untuk faslul khitab, untuk menyelesaikan persidangan di antara mereka. Maka bermulailah hisab. Karena sudah diterima syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Nanti bicara syafaat yang macam-macam setelah melewati sirat. Sekarang kita masuk kepada hisab. Karena sudah Allah setujui, Allah terima permintaan Nabi SAW. Sidang dimulai dengan dialog dan penyidikan. Iya, seperti sidang yang biasa kita lihat. Orang itu nggak langsung disidang kan, tapi ada penyidikan, ada penyelidikan, penyidikan, kemudian ada BAP, ada tanya jawab, bagaimana fulan didatangkan sebagai saksi, ditanya. Manusia ngeyel dalam pertanyaan-pertanyaannya. Kenapa? Karena lisan bisa berdusta. Kita ini berbuat salah tapi nggak ingin ketahuan. Maka Allah datangkan saksi-saksi yang menguatkan. Di dunia ini alat bukti ada berapa jemaah? Katanya bisa disidangkan kalau ada 2 alat bukti. Bukan disidangkan, bisa di statusnya apa? Terdakwa. Apa tersangka? Yang pertama apa? Tersangka. Terus terdakwa. Terus terpidana. Yang pertama saksi. Wallahu a'lam. Yang jelas seperti itu pun akan dilakukan. Allah akan datangkan saksi-saksi. Allah akan bertanya kepada dia, apa yang kau lakukan selama ini? Nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Di surat Qaf ayat 21 Allah mengatakan, waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid. Dan datanglah tiap-tiap diri bersama dengan dia seorang malaikat penggiring dan seorang malaikat penyaksi yang jadi saksi. Karena ada malaikat yang senantiasa mendampingi dia, yang mencatat semua amalannya. Allah mengatakan, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang terucap dari diri manusia kecuali di situ ada raqib. Ada yang mengawasi, atid, ada yang mencatat dan mengumpulkan. Ada, itu senantiasa ada. Maka didatangkan sebagai saksi. Saksi yang melihat, saksi yang mencatat, yang melihat ini melakukan ini, iya, ini catatannya semua. Kau melihat dia, aku melihatnya. Dan subhanallah jemaah, ada seorang teman bercerita, Ustaz, bayangan ana Ustaz ya, nanti di padang mahsyar itu kalau lihat zaman sekarang dengan adanya CCTV, dengan adanya segala macam, jadi mungkin orang itu akan disetelkan dosa-dosa dia Ustaz ya. Bayangan dia, nih dosamu lihat.
Seperti orang yang terekam CCTV mencuri. Lalu enggak, Anda enggak mencuri. Enggak mencuri? Enggak. Anda di rumah atau di mana? Coba diserahkan CCTV. Ini siapa ini? Siapa? Wallahu a'lam enggak tahu. Itu masih ngeyel. Orang itu sudah tahu dirinya, itu masih ngeyel. Makanya nanti ketika saksi itu didatangkan, ternyata manusia masih mengeyel. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Anas bin Malik, Anas bercerita, kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fadhahi. Suatu saat kita lagi duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Nabi tertawa. Faqala, para sahabat nggak berani bertanya, kenapa engkau bertawa? Ini adab, subhanallah jemaah. Mereka diam para sahabat. Faqala, lalu Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam yang berkata, hal tadruna mimma adhak? Kalian tahu nggak kenapa aku bertanya? Qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Kami jawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu tentang kenapa engkau tertawa. Beliau mengatakan, min mukhatabatil abdi rabbah, dari perbincangan antara Allah dengan hambanya. Ma minkum illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainallah turjuman. Kata Nabi SAW, tidak ada satupun di antara kalian melainkan akan berdialog dengan Allah tanpa ada penerjemah. Nabi mengatakan, dan di sini Nabi bercerita tentang salah satu dialog yang terjadi. Ini gambaran sesuatu yang belum terjadi, tapi Nabi menceritakan ini terjadi. Tentunya dengan wahyu, karena Nabi tidak berbicara dari dirinya sendiri. Yaqul, ya Rabbi, hamba ini ketika disidang sama Allah mengatakan, ya Rabbi, alam tujirni minadh dhulm. Wahai Rabbku, bukankah engkau berjanji engkau tidak akan menzalimi? Aku akan selamat dari kezaliman. Yaqulu bala. Kata Allah, iya, kau tidak akan dizalimi. Fa yaqul, fa inni la ujizu ala nafsi illa syahidan minni. Antum tahu ketika persidangan itu biasanya didatangkan saksi-saksi pemberat, saksi-saksi yang meringankan. Orang ini mengatakan, saksi udah ada, saksi malaikat udah ada, tapi dia enggak, ya Allah, aku enggak mau saksi dari mereka. Aku mau saksi dari diriku sendiri, bukan dari orang lain. Ini permintaan dia, ngeyelnya dia, saksi udah datang, bukti-bukti sudah ditampakkan, dia mau enggak, aku butuh saksi dari diriku sendiri. Kata Allah SWT, kafa bi nafsika al-yawm 'alaika syahida wa bil kiramil katibina syuhuda. Kata Allah, cukup dirimu menjadi saksi dan cukup malaikat-malaikat jadi saksi. Apa yang terjadi? Fayukhtamu 'ala fihi, maka ditutup mulutnya. Ingat, ditutup mulutnya ini Allah sebutkan di surat Yasin ayat 65. Ketika Allah mengatakan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami menutup mulut mereka. Dia mau saksi dari dirinya, ditutup mulutnya. Wa tukallimuna aydihim, tangannya berbicara. Subhanallah jemaah. Kita beriman, iya. Mungkin untuk berpikir, gimana tangan bisa berbicara? Kita yakin bahwa tangan ini kelak akan berbicara. Wa tashhadu arjulum, kakinya akan menjadi saksi, juga akan berbicara, menjadi saksi kemana dipakai itu kaki. Tangan itu digunakan untuk apa selama hidup? Subhanallah jemaah. Bima kanu yaksibun, atas apa yang mereka kerjakan selama ini. Maka ketika orang ini ditutup mulutnya, kata Nabi SAW, fayuqali arkani intik, dikatakan untuk semua panca inderanya, semua anggota tubuhnya, kalian berbicara. Orang ini dikunci mulutnya, mendengar tangannya berbicara, mendengar matanya berbicara, mendengar telinganya bisa berbicara, memberikan kesaksian atas dia, karena kan dia nggak mau saksi orang lain.
Gak mau dari pihak luar, dia mau saksi dari dirinya sendiri. Fatantiqu bi'amalihi, Allah jalla. Semuanya akan berbicara dengan amalan. Wallahi kita ini, ya, siapa yang tidak berbuat dosa? Tapi nanti subhanallah, tatkala kita bertakwa kepada Allah, Allah akan mensidang kita sembunyi-sembunyi. Allah akan menutupinya. Makanya orang-orang yang berbuat dosa terang-terangan kan gak diampuni sama Allah. Kata Nabi SAW, kullu ummati mu'afan. Semua umatku akan dimaafkan, illal mujahirin, kecuali orang yang berbuat dosa terang-terangan. Mujahir. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, gimana orang berbuat dosa terang-terangan tuh gimana? Gak kebayang pada sahabat. Berbuat dosa ialah sembunyi-sembunyi. Kata Nabi SAW, ya'sillah, orang ini berbuat dosa di malam hari, fayasturuhullah, lalu Allah tutupi. Fayusbih, di pagi harinya dia cerita sama orang. Ini gak akan diampuni. Bagaimana sekarang orang berbuat dosa direkam dosanya, dia sendiri yang merekam, kemudian diupload tentang dosa-dosa dia. Ini lebih terang-terangan lagi. Kalau yang tadi cuma cerita, artinya dia bercerita, oh tadi malam aku ini. Cerita artinya orang ini tidak sampai melihat. Maka ingat nanti pada hari kiamat ada yang sidangnya disembunyi-sembunyi, Allah tutupi. Qala fatantiq bi'amalihi, lalu tubuhnya berbicara, thumma yukhalla bainahu wa bainal kalam. Setelah selesai kesaksian dari raganya, dari tubuhnya, lalu kunci ini dibuka sehingga dia bisa berbicara kembali. Ketika dibuka mulutnya, langsung orang ini mengatakan, bu'dan lakunna wa suhqan fa an kunna kuntu unaqil. Celaka kalian semua ini. Aku tadi itu bohong untuk menyelamatkan kalian ini, kata mulutnya, supaya kalian tidak masuk api neraka. Maka karena itulah Nabi SAW tertawa pada waktu itu. Jamaah rahimakumullah, Allah berfirman tentang bagaimana kulit ini bisa berbicara. Di surat Fussilat ayat 21, Allah mengatakan, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allah alladhi antaqa kulla syai'in wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilaihi turja'un. Dan mereka berkata kepada kulit mereka, mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Ini ngomong sama kulitnya sendiri. Apa kata kulit mereka? Allah yang menjadikan segala sesuatu pandai berkata, telah menjadikan kami pandai pula berkata. Subhanallah. Dan dialah yang menciptakan kamu pada kali pertama, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Namun pada waktu hisab itu, ada sebagian umat yang tidak dihisab. Nggak ada hisab buat dia. Hisab itu ada dua, hisaban yasira, ada hisaban asira. Ada hisab yang mudah, ada hisab yang susah. Kata Nabi SAW, man nuqishal hisab udzib. Barang siapa yang hisabnya itu sudah mulai ditanya yang detail-detail, akan diajak itu sudah. Tapi yang dihisab hisaban yasira itu sebenarnya cuma ditunjukkan, nih kau mengamalkan ini, iya ya Allah, iya ya Allah, iya ya Allah. Itu ya hisab yang mudah. Tapi kalau sudah terjadi dialog, maka itu akan diazab orang itu. Siapa yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab dari umat Nabi Muhammad SAW? Dalam hadis riwayat Bukhari, dia meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasallam, beliau mengatakan, uridat alayyal umam, ditampakkan kepada aku umat-umat. Nabi ditunjukkan tentang umat-umat, tentang peristiwa yang akan datang. Faja'ala an-nabiyyu wan-nabiyani yamurruna ma'ahumur rahad. Ada satu nabi, dua nabi, yang umatnya itu cuma satu rahat, nggak sampai 10 orang.
Umatnya Nabi nggak sampai 10 orang. Kemudian wan nabiyyu wa laysa ma'ahu ahad. Sampai ada nabi yang tidak punya pengikut, satu pun nggak ada pengikutnya. Kenapa itu terjadi ya Pak? Apakah nabi ini gagal dalam menyampaikan agama sehingga tidak ada pengikutnya? Enggak. Kesuksesan itu bukan dengan banyaknya pengikut, tapi kesuksesan itu dengan melaksanakan perintah Allah. Nabi ini gak punya pengikutnya, tapi dia sukses. Dia telah menyampaikan agama Allah. Karena kewajiban Nabi itu memberikan hidayah kepada orang atau menyampaikan kepada mereka. Menyampaikan. Wa ma 'alaika illal balagh. Tugasmu hanya menyampaikan. Maka dikatakan sukses tidak sukses itu ketika dia tidak menyampaikan syariat Allah, ini gagal. Tapi para nabi semuanya sukses dalam tugas mereka karena mereka telah menyampaikan, tapi tidak ada yang menerima. Mungkin nabi itu dibunuh. Bayangkan berapa banyak nabi yang mati terbunuh. Kisah di surat Yasin. Berapa nabi yang dibunuh sama mereka? Jangan. Allah kasih 3 nabi, subhanallah. Nabi Zakaria, bagaimana kondisinya dengan kaumnya? Dibunuh. Nabi Yahya, anaknya, yang pertama dibunuh bapaknya apa anaknya? Anaknya dulu. Setelah anaknya, bapaknya dibunuh. Ada nabi yang datang pada hari kiamat, walaysa ma'ahu ahad. Anda masih ingat ucapan Syekh Ibrahim Ruhaili insyaallah ketika beliau mensyarah hadis ini ya. Beliau menceritakan jangan sampai kita ini kalau berdakwah kemudian gak ada yang pengikut, lalu kita ingat dengan hadis ini. Mengatakan ya kan nanti ada nabi yang gak punya pengikut. Kalau nabi pasti sukses dia. Tapi kalau kita gak ada yang mengikutin, kita perlu tanya kenapa gak ada orang yang nerima. Padahal dakwahnya ini sesuai dengan fitrah. Ada apa? Bisa jadi karena perilakumu. Bisa jadi karena engkau gak sabaran. Bisa jadi karena gayamu menyampaikan terlalu kasar. Nabi aja alaihi salatu wassalam, apa kata Allah? Walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Andai kata engkau ketika menyampaikan itu kasar, keras hatinya, orang-orang semua akan kabur dari engkau. Maka seorang pendakwah ketika melihat orang-orang kok tidak ada yang menerima dakwahnya, apa yang perlu dia koreksi? Dirinya. Kayaknya ada yang salah sama anak. Mungkin karena keilmuan, mungkin gayanya, mungkin akhlaknya, perilakunya. Kalau para nabi jelas, mereka adalah orang-orang yang sabar, mereka orang-orang yang melaksanakan perintah dengan benar, tapi memang mungkin mereka dibunuh sehingga kaumnya tidak ada yang mengikuti dia. Kemudian kata Nabi alaihissalatu wassalam, hatta rufi'a li sawadun azim. Qultu ma hadha. Kemudian ditampakkan kepadaku satu kelompok manusia yang banyak sekali. Maka aku bertanya, ma hadha? Ini apa ini? Qila li ma hadha ummati hadhi? Nabi bertanya, apakah ini umatku? Qila bal hadha Musa wa qaum. Bukan. Ini Nabi Musa bersama kaumnya. Banyak, Bani Israel banyak. Qila unzur ila al-ufuq fa idza sawadun yamla'ul. Kau lihat di ufuk sana. Kau lihat di sana, kata Nabi alaihi salatu wassalam, aku lihat di sana penuh dengan manusia. Qila hadhihi ummatuka. Ini umatmu. Makanya Nabi itu kepingin umatnya banyak. Beliau kenapa menganjurkan umatnya untuk menikah dengan wanita yang subur? Kenapa? Karena beliau ingin umatnya banyak. Maka kita yang punya anak banyak, paling tidak telah melaksanakan perintah Nabi SAW. Seorang suami ketika ngomong sama istrinya, "Dek, yuk kita bikin anak lagi," umpamanya. Apa katanya istri? "Aduh, udah capek bang." Apa engkau gak bangga ketika Nabi bangga dengan anakmu? Nabi bangga. Fa inni mukatsir bikumul umam yaumal qiyamah. Aku itu akan berbangga-bangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat.
maka paling tidak kita menambah jumlah umatnya Nabi Muhammad SAW. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, wallahi kadangkala anak itu tidak punya, udah tua Umar bin Khattab, nggak ada syahwat sama wanita, udah enggak lah dia. Tapi aku paksa diriku untuk mendatangi istriku, hanya berharap supaya Allah mengeluarkan anak keturunan yang bertasbih dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Nabi alaihi salatu wasallam senang banget ketika melihat umatnya banyak. Tsumma qil wa yadkhulul jannah, lalu dikatakan wa yadkhulul jannah min haula 70,000 bighairi hisab. Ada 70.000 di antara mereka itu yang masuk surga tanpa hisab, kata Nabi alaihi. Dikatakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi menceritakan ini kepada para sahabatnya. Peristiwa itu pada salah satu peperangan, kalau asal Nabi menceritakan. Kemudian Nabi masuk ke dalam rumahnya. Walam yubayyin lahum. Nabi tidak menceritakan siapa yang dimaksud sama mereka. Orang-orang pada ribut tuh ketika Nabi tidak menjelaskan tentang 70.000 ini. Apa kata mereka? Mungkin maksudnya itu kita nih yang beriman dengan Nabi alaihissalatu wassalam, wattaba'na rasulahu, kita mengikuti Nabi, beriman kepada Allah, mengikuti Nabi alaihissalatu wassalam. Mungkin kita atau anak-anak kita yang mereka lahir dalam Islam. Kita kan masih masa jahiliyah, lahirnya kita masa jahiliyah, kita masih melakukan dosa-dosa jahiliyah, kata mereka. Akhirnya setelah itu Nabi alaihissalatu wassalam keluar mengatakan kepada mereka, kepada para sahabatnya, setelah para sahabat ribut, humul ladzina la yastarqun, mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah, wala yatatayyarun, mereka adalah orang-orang yang tidak percaya dengan nasib sial berdasarkan burung, tanggal, hari, bintang, macam-macam. Karena kita lihat orang itu banyak yang menganggap sial sesuatu yang tidak dijadikan penyebab kesialan. Contohnya, ngelihat ada kucing ditabrak, langsung masuk nggak jadi safar. Kenapa? Aduh, jangan, sial sudah. Melihat kucing mati ditabrak tadi. Apa urusannya kucing ditabrak sama berangkat safarmu? Seorang muslim tidak boleh tatayyur dengan hal itu. Wala yatatayyarun, wala yaktawun. Mereka yang masuk surga tanpa hisab ini, 70.000 ini, mereka adalah orang-orang yang tidak melakukan kai. Kai ini boleh. Minta diruqyah itu boleh. Ingat, boleh. Tapi lebih afdal kalau ada cara lain, cara yang lain. Tapi boleh minta. Rasulullah SAW menyuruh Aisyah untuk minta diruqyah, menyuruh Ummu Salamah untuk minta ruqyah buat anak-anaknya Ja'far karena sakit ain pada waktu itu. Adapun tatayur haram, nggak boleh tatayur. Kai itu boleh, berobat dengan kai itu boleh, tapi lebih afdal tidak pakai kai. Kai itu pengobatan dengan cara apa? Besi panas. Besi panas yang sekarang ini kayaknya mulai dijadikan pengobatan alternatif. Rasul SAW mengatakan akhirud dawa al-kai. Akhir pengobatan artinya kalau sudah cara lain nggak bisa ya pakai kai. Kemudian sifat yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat-sifat orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Baik, ada tambahan dalam riwayat Ahmad dan Sunan Tirmidzi dan Ibnu Majah dari hadis Umamah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi alaihi salatu wasallam, beliau berkata, wa'adani Rabbi azza wa jal, Allah berjanji kepadaku azza wa jal, ayyudkhilal jannah, bahwa Allah akan memasukkan ke dalam surga min ummati, dari umatku, 70,000 bighairi hisabin wala adab. Mereka masuk surga 70.000 dari umatku tanpa hisab, tanpa azab. Wa ma'a kulli alfin 70,000, dan dengan setiap 1.000 ada 70.000. Berapa jadi jamaah?
Wa ma'a kulli alfin sab'una alfan. Setiap 1000 orang itu membawa 70.000 lagi. Hah? 70 juta? Kok 70 juta? Baik, nanti dihitung jemaah. Terus kata Nabi SAW, wa thalatha hasayatin min hasayati Rabbi. Hasa itu seperti ini jemaah. Ditambah 3 lagi seperti ini. Apa ini? Itu satu moodnya. Enggak, kalau ngambil sesuatu satu cerowok. Apa satu cerowok? Ini kalau ukuran mood ya. Tapi kalau mengambil sesuatu, apa istilah bahasa Indonesianya? Setangkup ya, mungkin setangkup. Dan disebutkan di sini bersama 3 tangkupan dari 3 tangkupan Allah SWT. Artinya jumlahnya berapa? Wallahu a'lam bishawab. Kita jangan kecil hati. Seorang mukmin itu hidup di antara khauf dan roja. Kita takut tidak termasuk dari 70. Nah, makanya kita menghindari hal-hal dosa-dosa. Ini jamaah yang 70.000 ini tentunya sudah melaksanakan perintah-perintah Allah, sampai yang boleh pun mereka tinggalkan demi mendapatkan yang afdal. Artinya minta diruqyah itu boleh, bukan haram, boleh minta diruqyah itu. Kemudian berobat dengan kai itu boleh, tapi sampai yang boleh pun mereka tinggalkan. Dia ingin mendapatkan fadilah yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang ini, kita tetap jangan kecil hati. Kita berharap besar kepada Allah, kita tapi perlu takut juga. Jangan-jangan kita tidak termasuk yang 70.000, sehingga kita terus berusaha. Tapi jamaah, berkaitan dengan hisab ini, ada 3 tempat di mana di padang mahsyar ini ada 3 lokasi di mana hamba pada waktu itu tidak kenal sama orang, nggak bisa diajak ngobrol. Di selain 3 tempat ini, berarti di padang mahsyar itu bisa ngobrol. Anak bisa ketemu orang tuanya, sebagaimana bapaknya Nabi Ibrahim menjumpai Nabi Ibrahim di padang mahsyar itu bisa terjadi hal itu. Tapi di 3 tempat ini mereka tidak ingat kecuali diri mereka sendiri. Siapa yang ingat? Mereka kasih hadiah. 3 lokasi atau 3 tempat yang orang tidak ingat kecuali dengan dirinya sendiri. Nah, fadhal. Pak Rahmat terus, Pak Ahmad terus. Baik, ibu-ibu. 3 tempat di mana hamba tidak ingat kecuali kepada dirinya sendiri. Nah, silahkan. Ini sebagai penutup kajian kita pada pagi hari ini. Ya, silahkan. Bagikan dimitan dan kamatis. Putus-putus. Yang pertama, dibagikan rapot. pembagian rapot. Iya, ketika pembagian rapot. Yang kedua, di mizan. Ketika melewati sirat. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, kasih hadiahnya nih, Masya Allah. Baik, barakallahu fikum. Di 3 tempat itu, Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, di mana suatu saat dia mengaku ketika itu menangis tatkala mendengar cerita neraka. Maka Rasulullah SAW bertanya, "Ma yubki? Kenapa engkau menangis?" Aku berkata kepada Nabi SAW, diceritakan kepadaku neraka, maka aku sedih ya Rasulullah SAW. Apakah engkau akan ingat dengan keluargamu kelak pada hari kiamat? Aisyah tanya, Nabi, apakah engkau mengingat keluargamu pada hari kiamat nanti? Apa kata beliau? Amma fi thalathati mawatin fala yadhkuru ahadun ahada. Adapun di 3 tempat, maka tidak ada seorang yang mengingat orang lain. Di 3 tempat ini. Indal mizan hatta ya'lama ayakhifu mizanun am yadhkur.
ketika proses penimbangan dia, amalan dia, sampai ketahuan itu berat kebaikannya atau ringan kebaikan. Wa inda tatayuris suhuf, ketika dibagikan rapot itu, berterbangan rapot itu, orang sibuk mengambil rapotnya, hatta ya'lama aina yaqa'u kitabuhu afi yaminihi am fi shimali. Orang ketika rapot ditebarkan nggak ada yang mikirkan orang lain, nggak bisa diajak ngobrol, dia memikirkan diri sendiri sampai ketahuan rapotnya itu diterima dengan tangan kanan atau dengan tangan kirinya, atau di balik pundaknya. Wa indas sirat idza wada'a baina dhahri jahannam hatta yajuz. Dan yang ketiga, ketika sirat itu diletakkan di atas neraka jahanam, orang ini hanya mikirkan dirinya sendiri, nggak tanya sama orang, nggak minta tolong sama orang, nggak, sampai dia melewatin sirat tersebut. Hadza wallahu a'lam bishawab. Anasa itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Insyaallah nanti selesai sholat kita akan lanjutkan pembahasan tentang peristiwa pembagian rapot, sehingga kita bisa tahu amalan-amalan apa saja yang menyebabkan kita bisa mendapatkan rapot kita dengan tangan kanan kita dan dijauhkan dari tangan kiri kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Baik, teman-teman yang dari Abu Dhabi mau salat Jumat atau mau salat Zuhur? Masya Allah. Salat Zuhur kan? Ya, salat Zuhur kita di sini nggak apa. Zuhur bisa jamak sama asar bagi teman-teman yang musafir. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.